Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Danang Morgono, calon guru penggerak Angkatan 1 dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 3.1, pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Suwardi Suryaningrat, atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro, melalui taman siswanya mengenalkan Patrap Triloka, yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Patrap Triloka Ki Hajar Dewantoro, yakni Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Ing Arso Sung Tulodo, seorang pemimpin atau guru haruslah memberikan keteladanan yang baik bagi orang yang dipimpinnya. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan hendaknya mempunyai kemampuan menganalisis berbagai hal dan berbagai pertimbangan lainnya, karena sesungguhnya keputusan yang akan diambilnya bisa dijadikan contoh bagi muridnya. Ing Madya Mangun Karso, seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan penguatan atau karso, kemauan atau semangat murid-muridnya dalam belajar. Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya bisa memberikan dan membangun kemauan atau karsa dan semangat bagi murid-muridnya. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Seorang pemimpin atau guru harus menjadi motivator bagi murid-muridnya. Pemimpin harus mampu memberi dukungan fisik ataupun dukungan moral, mendukung kinerja dan peningkatan kompetensi muridnya dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Bagaimana pengaruh nilai dan prinsip dalam diri calon guru penggerak sebagai pengambilan keputusan? Nilai-nilai dan prinsip dalam diri seorang guru akan sangat mewarnai dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin harus mempunyai kepribadian yang mantap, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, disiplin, dan mempunyai nilai karakter positif lainnya, yang tentunya akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan terbaik bagi muridnya, yakni keputusan yang berpihak pada murid yang bermuara pada upaya pemenuhan kebutuhan belajar muridnya. Selanjutnya, bagaimana praktek coaching mendukung pengambilan keputusan. Praktek coaching melalui tirtanya sebagai seorang pemimpin pembelajaran atau guru seringkali dihadapkan pada permasalahan yang terjadi pada murid atau rekan sejawat. Untuk membantu memecahkan masalah tersebut, guru harus mampu menstimulasi pemikiran dan memberdayakan potensi murid atau rekan guru lainnya. Kemampuan coaching guru atau pemimpin pembelajaran akan mampu mencari fakta, hipotesis, dan akhirnya menemukan beberapa alternatif sampai akhirnya menyelesaikan masalah yang dihadapi murid ataupun rekan sejawat, khususnya masalah pembelajaran. Melalui coaching diharapkan guru mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid yang bermuara pada upaya pemenuhan kebutuhan belajar muridnya. Pembahasan studi kasus moral atau etika sebelum mengenal 4 paradigma etika dan 3 prinsip serta 9 langkah pengambilan keputusan, guru lebih menekankan pada hal-hal yang pertama adalah nilai-nilai yang dianut oleh guru sebagai pemegang keputusan. Yang kedua,
Lebih ditekankan pada keyakinan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, ditekankan pada adanya intuisi dan keyakinan yang dianut oleh guru. Permasalahan bisa berupa dilema etika dan bujukan moral. Apa kemudian perbedaan di antara keduanya? Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Itulah dilema etika. Sementara bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Kemudian, paradigma apa yang dilaksanakan? Ada 4 pola paradigma dilema etika dalam pengambilan keputusan pemimpin pelajaran. Yang pertama, jelas individu versus masyarakat atau komunitas. Yang kedua, kebenaran versus kesetiaan. Yang ketiga, rasa keadilan versus rasa kasihan. Yang keempat, jangka panjang versus jangka pendek. Itulah 4 pola paradigma dilema etika. Selanjutnya, 3 prinsip dalam pengambilan keputusan meliputi prinsip berbasis hasil akhir, kemudian prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis kepedulian. Bagaimana 9 langkah pengambilan keputusan? Yang pertama, menentukan adanya nilai-nilai yang saling bertentangan. Langkah yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi permasalahan tersebut. Langkah yang ketiga adalah usaha mengumpulkan fakta dan data yang relevan. Langkah yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Langkah selanjutnya yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Langkah yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Langkah yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Langkah yang kedelapan adalah membuat keputusan, dan yang terakhir langkah ke-9 adalah melihat keputusan lagi kemudian merefleksikannya. Kesulitan-kesulitan apa saja dalam pengambilan keputusan? Kesulitan-kesulitan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika terutama berkaitan dengan 1. Nilai dan budaya masyarakat di lingkungannya. Yang kedua, adanya paradigma berpikir. Yang ketiga, skala prioritas. Hal-hal ini perlu dianalisis dengan cermat oleh pengambil keputusan agar pengambilan keputusan lebih cermat, baik, dan tepat tentunya. Pengambilan keputusan yang tepat jelas akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, yang kondusif, aman, dan nyaman, yakni lingkungan yang memerdekakan belajar murid sehingga arah dan tujuan pembelajaran lebih jelas. Pembelajaran yang bermakna, inovatif, dan menyenangkan menuju pemenuhan kebutuhan belajar murid dan menuju terciptanya pengembangan potensi murid. Keputusan yang tepat jelas akan mempengaruhi masa depan murid. Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas tentu akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya. Memberikan tuntunan berpikir positif, berkarakter, dan memberikan keteladanan perlu diimplementasikan agar murid memiliki karakter dan akhlak mulia sebagai kunci kesuksesan murid di masa depan.
Kesimpulan sebagai berikut. Guru sebagai pengambil keputusan mempunyai peran yang sentral dan strategis dalam mendidik anak, dalam mendidik murid. Guru harus terus memberikan keteladanan dan menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kompetensi sosial emosional guru juga harus matang, sehingga mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Tak kalah, proses coaching juga sangat mendukung guru dalam pengambilan keputusan. Maka keterampilan coaching perlu ditingkatkan agar permasalahan yang dialami murid bisa diselesaikan untuk pengembangan potensi murid. Semua kegiatan tersebut bermuara pada upaya pemenuhan belajar murid yang berpihak pada murid dan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Sekian koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan pemimpin pelajaran. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.